Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana dari Manajemen A dengan NIM 1893140032, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang peramalan permintaan. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa yang akan datang, yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Salah satu jenis peramalan adalah peramalan permintaan. Peramalan permintaan adalah tingkat permintaan produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Adapun kegunaan dari peramalan, yang pertama, penjadwalan sumber daya yang tersedia, kedua, penyediaan sumber daya tambahan, ketiga, penentuan sumber daya yang diinginkan. Jenis-jenis peramalan dilihat dari jangka waktu ramalan, biasanya bersifat harian ataupun mingguan, dan ditentukan oleh law management. Kemudian jangka menengah biasanya bersifat bulanan ataupun kuartal dan ditentukan oleh middle management. Kemudian jangka panjang biasanya bersifat tahunan, 5 tahun, 10 tahun, ataupun 20 tahun dan ditentukan oleh top management. Dilihat dari sifat ramalan, ada peramalan kualitatif. Peramalan kualitatif ini bersifat keadaan nyata di lapangan seperti pendapat langsung konsumen mengenai rencana pembelian. Pendapat orang sudah berpengalaman langsung sesama pemasar. Peramalan kuantitatif bersifat objektif menggunakan satu atau lebih model matematis data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Karakteristik peramalan yang baik. Dari segi biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan adalah tergantung dari jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Kemudian akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dengan hasil kebiasaan dan kekonsistensian peramalan tersebut. Kemudian kemudahan, penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Beberapa sifat hasil peramalan yang harus dipertimbangkan. Ramalan pasti mengandung kesalahan, artinya peramal hanya bisa mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi, tetapi tidak dapat menghilangkan ketidakpastian tersebut. Kemudian peramalan seharusnya memberikan informasi tentang beberapa ukuran kesalahan. Artinya, karena peramalan pasti mengandung kesalahan, maka adalah penting bagi peramal untuk menginformasikan seberapa besar kesalahan yang mungkin terjadi. Kemudian peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan ada reaksi dan tindakan pesaing, tindakan pemerintah, kecenderungan pasar, siklus hidup produk, gaya dan mode, perubahan permintaan, dan konsumen, inovasi teknologi. Cara mengukur permintaan pasar. Pengukuran permintaan pasar adalah volume total yang akan dibeli oleh kelompok pelanggan tertentu, dalam wilayah geografis tertentu, dalam periode waktu tertentu, dalam lingkungan pemasaran tertentu, di bawah program pemasaran tertentu. Pemasaran langsung bisa menjadi alat ukur kinerja pemasaran produk atau jasa yang perusahaan hasilkan, dan berhubungan secara langsung dengan profitabilitas. Sebagai pemasaran langsung, sangatlah penting untuk selalu mengingat bahwa aset paling penting yang perusahaan miliki bukan produk, akan tetapi pelanggan, juga bukan pembelian tetapi pembeli. Perencanaan yang baik haruslah dapat digunakan sasaran bagi perusahaan itu sendiri dan memberikan pemahaman yang jelas tentang kebutuhan dan sikap mereka. Untuk melakukan ini, perusahaan perlu melakukan penelitian pasar tentang pelanggan perusahaan pada saat ini untuk menentukan apa yang mereka senangi dan tidak disenangi dalam berurusan dengan organisasi kita dan bagaimana mereka merasakan produk atau jasa perusahaan kita. Kemudian buat analisis sifat-sifat dasar para pelanggan kita yang ada pada saat ini
untuk mengetahui apa yang mereka miliki pada umumnya. Kemudian tentukan siapa yang paling menikmati manfaat dari penggunaan produk atau jasa kita. Itulah tadi pemaparan saya tentang materi peramalan permintaan. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.